kalian hari ini? Ya semoga sobat anti narkoba BNN Kota Surabaya yang lagi sekolah daring ataupun yang lagi bekerja selalu diberikan kesehatan untuk bisa semangat melakukan aktivitas. Oke sobat, kembali lagi nih kami tim dari BNN Kota Surabaya menyapa kalian lewat program podcast bersinar BNN Kota Surabaya. Nah kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh Mas Lukman Hakim. Selamat siang Mas. Selamat siang Mbak Tika, selamat siang juga sobat BNN Kota Surabaya semuanya. Oke, sehat Mas ya? Alhamdulillah sehat. Oke, alhamdulillah ya. Jadi sobat, Mas Lukman ini adalah sebagai ketua Yayasan Rumah Bambu Nusantara di Surabaya. Nah, nanti podcast kali ini kita akan kulik-kulik ya Mas, apa sih Rumah Bambu Nusantara itu dan apa menangani tentang bidang apa. Nah, seperti itu. Mungkin boleh perkenalan dulu Mas Lukman. Mas Lukman ini jadi apa di Rumah Bambu Nusantara, terus sejak tahun berapa bergabung, nah seperti itu, biar sobat anti narkoba juga tahu nih. Oke, terima kasih Mbak Tika dan juga sobat BNN Kota Surabaya. Jadi perkenalan, nama saya Lukman Hakim. Saya di Bambu Nusantara sebagai ketua Yayasan IPWL Bambu Nusantara Surabaya. Di IPWL Bambu Nusantara Surabaya ini memang kita sudah berdiri sejak tahun 2016. Jadi kita menangani memang khusus untuk pecandu narkotika. Jadi kalau 2016 kita berarti sudah sekitar 6 tahun. 6 tahun ya. Menangani pecandu narkotika khususnya di wilayah Surabaya dan di Jawa Timur pada umumnya gitu. Sudah banyak tentunya yang kita rawat di Bambu Nusantara Surabaya. Kita ada program rawat inap dan rawat jalan. Oke, khusus rawat inap ya Mas ya. Oke. Kalau bambu sendiri kan pasti ada nih ya sobat, tujuannya didirikannya seperti apa? Mungkin ada cerita tersendiri nih gitu. Ya, jadi sebetulnya tahun 2016 itu kita merespon dari berbagai kalangan sendiri, terutama pada waktu itu banyak teman-teman kita yang pecandu, terus saudara kita yang pecandu. Jadi pendirian Bambu ini memang didasari kepada situasi karena keprihatinan kita di kalangan teman-teman kita sendiri, terutama teman punya saudaranya pecandu, terus tertangkap polisi, butuh tempat rehabilitasi. Nah, karena situasi itu akhirnya saya tergerak untuk jadi satu kumpul dengan teman-teman yang memang pada waktu itu concern di bidang nafsa. Akhirnya kita buat Rumah Bambu Surabaya. Oke, jadi satu frekuensi nih ya sama teman-temannya. Tujuannya mulia sekali ya Mas, karena melihat memang bisa dibilang Kota Surabaya ini sudah rawan sekali ya akan penyalahgunaan narkoba. Nah seperti itu. Lalu di Rumah Bambu Nusantara ini melayani rehab inap saja atau bisa jalan, atau bagaimana prosesnya untuk bisa kita mendapatkan layanan rehabilitasi di Bambu Mas? Kalau kita di Bambu Nusantara memang ada dua metode perawatan, yaitu rawat inap dan rawat jalan. Kalau rawat inap kita biasanya minimal itu antara 2 sampai 4 bulan tergantung dari kebutuhan yang bersangkutan. Tapi kalau rawat jalan kita adakan dengan 10 sampai 12 kali pertemuan. 10 sampai 12 kali pertemuan dalam berapa bulan? Dalam 2 sampai 3 bulan. 2 sampai 3 bulan kalau yang rawat jalan. Kalau yang rawat inap minimal 2 sampai 4 bulan. 2 sampai 4 bulan. Oke. Ya, jadi tapi nggak hanya khusus orang Surabaya ya Mas? Enggak, kita sudah kemarin kita dapat kiriman dari Madiun. Oke. Dari Jawa Timur. Wilayah Jawa Timur ya. Jawa Timur. Kalau untuk syarat sendiri nih Mas, apa untuk mendapatkan layanan rehab kan ya susah-susah gampang ya di Surabaya ya. Karena kalau kita sendiri, kalau instansi pemerintah kan kita ada di Rumah Sakit Dr. Somo, Rumah Sakit Jawa Menur. Nah kalau di seperti Rumah Bambu ini termasuk lembaga masyarakat gitu ya? Iya. Nah itu mungkin ada syarat khusus nggak sih Mas? Kalau syarat khusus sih sebetulnya tidak ada Mbak. Jadi kan gini, Rumah Bambu IPWL Bambu Nusantara Surabaya ini kan memang sudah ber-SK oleh Kementerian Sosial. SK Kemensos? Ya, SK Kemensos. Jadi kita salah satu lembaga IPWL yang di-SK-kan dari Kemensos, dari beberapa IPWL di Surabaya. Kalau syarat khusus tidak ada, kalau mau dirujuk ke tempat kami. Tapi yang penting ada identitas, terus ada wali yang bersangkutan, jadi ada yang mewakili atau penanggung jawab.
Terus ketika kita screening yang bersangkutan memang pengguna narkotika yang memang layak untuk dirawat inap. Oke, berarti bisa tingkat coba-coba atau yang sudah teratur pakai bisa ya Mas? Kalau biasanya kalau pengguna narkotika itu kita terima, kalau mereka yang sudah teratur pakai ke atas kita terima, tapi kalau yang masih coba pakai itu biasanya kita berikan rawat jalan. Jadi pada saat masuk kita ada proses screening, asesmen gitu ya, konseling dulu. Oke. Jadi kalau yang masih tarafnya pemula ya, incip-incip ini kan biasanya generasi muda ini kan keponya luar biasa ya Mas ya. Rasa ingin taunya tinggi banget, kayak ngelihat temennya ini kok nyimeng ya kan, Surabaya kan itu ya ganja kok kelihatannya enak, akhirnya ditawari dia mau incip-incip lah, kok sudah tubuhnya tidak kuat, akhirnya harus mendapatkan layanan rehabilitasi. Nah seperti itu. Kalau yang baru-baru coba bisa rawat. Berarti kalau rawat jalan masih bisa disambi sekolah ataupun bekerja, melakukan aktivitas gitu ya? Bisa juga. Kemarin ada satu kasus masuk ke kita, dia sebetulnya teratur pakai, cuman karena kita melihat yang bersangkutan ini backgroundnya sekolah, akhirnya kita rawat jalan, kita berikan program 10-12 kali pertemuan. Nah, sebetulnya dia masuk kategori rawat inap, tapi karena yang bersangkutan ada sekolah, terus tidak bisa ditinggalkan, ya udah kita berikan program rawat jalan. Jadi kita juga melihat kebutuhan mereka. Betul. Ya karena sayang banget ya kalau masa mudanya sudah waktunya habis untuk dibikin foya-foya dengan narkoba. Wah ini ya. Jadi rehabilitasi ini bisa membantu untuk memulihkan ya Mas ya. Sejauh ini bisa, Mbak. Sejauh ini lumayan efektif kalau ini. Oke. Jadi mungkin sobat-sobat juga ingin tahu nih Mas, rehabilitasi rawat inap ini diapain aja sih gitu? Maksudnya apakah setiap hari harus melakukan pengobatan, terapi medis atau seperti apa gitu? Kalau di Rumah Bambu gimana? Enggak, kalau kita kebetulan kita tidak terapi medis, tapi kan kita kan di BWL ini kan lembaga yang bergerak di bidang secara sosial. Ya. Jadi kita lebih banyak menggunakan intervensi psikososial. Jadi kalau pada tahapan medis itu biasanya hanya di awal. Kalau pada saat proses screening di assessment, terus kita menemukan gejala simptomatis ketika obat itu dihentikan, kita kerjasama dengan dokter biasanya. Jadi ada dokter yang menangani sendiri ya. Setelah fase screening penerimaan baru kita masuk program langsung. Jadi lebih kepada sosial sebetulnya. Apa aja nih Mas yang dilakukan selama rehab? Kalau intervensi berbasis sosial itu ya sama, kita pada saat klien masuk kita orientasi, terus kita berikan pemahaman bahwa pada saat masuk rehab itu A, B, C, D kita berikan, tidak boleh ini, peraturan kita berikan ke mereka. Setelah itu ada edukasi, ada konseling, terus ada rekreasi. Rekreasi ini yang ditunggu kayaknya ya. Bimbingan spiritual gitu. Jadi ada terapi kelompok dan lain-lain. Jadi ada jadwal tertentu yang sudah kita desain, kita atur untuk mereka. Gitu. Mulai pagi, kalau yang muslim pagi 4:30 bangun sholat sampai mereka jam 10 tidur, itu ada kegiatan terus. Jadi memang di-create agar mereka pertama mungkin tidak bosan ya. Lalu yang kedua mungkin bisa mengembangkan bakatnya atau minatnya selama direhabilitasi gitu ya Mas ya. Oke. Kira-kira nih aku boleh tahu nggak rata-rata alasan si pecandu atau penyalahguna ini menggunakan narkoba itu apa sih? Kebanyakan ya Mas yang masuk ke layanan rehab Bambu Nusantara ini. Kalau alasan yang faktor utama paling banyak yang penyebab memang bervariasi ya. Cuma kalau dari selama ini saya mengkonseling mereka, terus mengassessment mereka, rata-rata mereka hanya mencari kesenangan. Jadi pertama adalah bahwa kegiatan mabuk ini dianggap sebagai suatu tren buat mereka. Kita kalau nongkrong dengan teman-teman, kalau semua pada pakai koplo, kita nggak ngikut, kita nggak bisa diterima di kelompok tersebut. Atau kalau malam minggu jalan-jalan, kalau kita nggak mabuk satu dengan yang lain, nggak keren kayak. Jadi saya melihat lebih banyak ke faktor penerimaan terhadap lingkungan sosial mereka. Oke. Jadi gengsi ya, namanya anak muda itu ya, gengsi banget ya. Jadi kalau ditawani temennya, apalagi kalau anak muda sekarang nongkrong gitu, nggak ada rokok lah ya, nggak ngerokok dikira banci. Nah itu memang stigma di masyarakat yang di kalangan remaja yang harus kita ubah ya Mas ya, agar mereka diterima di lingkungan sosial. Betul ya. Jadi kalau ketua gengnya nyambung,
ya anak buahnya harus ikut nyabu dong. Nah seperti itu ya. Lama-lama ketika mereka masuk ke sana, lingkungannya pakai koplo, mereka pakai koplo agar bisa diterima, lama-lama kecanduan juga. Nah iya itu. Jadi memang ya benar ya, kalau ada pepatah mengatakan kalau kita bergaul dengan penjual minyak wangi, nah kita akan ikut wangi gitu ya. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang memang menggunakan atau kehidupan malam gitu ya, kalau kita tidak kuat iman gitu ya mas, iman dan imron gitu, kita akan ikut ikut juga di dalam kehidupannya. Jadi memang ketahanan diri remaja itu memang yang sangat penting, bagaimana cara kita untuk menolak narkoba itu datang kepada kita ya mas. Oke. Kira-kira nih mas, kalau untuk setelah selesai rehab nih ya, selesai rawat inap maupun rawat jalan, apakah ada pendampingan kemudian dari rumah bambu atau ada istilahnya pasca rehab gitu? Iya, jadi sebetulnya kalau di tempat saya itu kita terapkan metode rehabilitasi. Jadi fase pertama fase primary, rawat inap selama yang saya bilang tadi 2 sampai 4 bulan. Yang terakhir fase aftercare. Cuman orang lebih banyak mengenalnya adalah fase primary dan aftercare. Kalau pada fase aftercare itu biasanya mereka sudah kita anjurkan pulang, tapi dalam 1 minggu sekali mereka datang ke tempat kita. Oke, jadi kayak untuk evaluasi, laporan gitu ya, ngapain aja nih sudah keluar seminggu, nah balik lagi ke temennya yang dulu pakai atau gimana? Nah, fase aftercare itu buat kita itu fase yang sangat penting ya, untuk mereka, karena begitu mereka keluar dari tempat rehab, biasanya mereka bingung ketika mereka sudah bergaul dengan teman-temannya menghadapi godaan situasi di masyarakat. Mereka harusnya balik lagi untuk berkonsultasi dengan kita. Oh saya begini pak, saya sama teman-teman diledek gini. Nah itu ketika mereka mengalami itu, kalau kita evaluasinya terkontrol bagus, ya mudah-mudahan mereka nggak balik lagi. Oke. Memang support atau dukungan ya, terutama dari pihak keluarga ya mas ya, ini memang sangat diperlukan untuk proses pemulihan ataupun bagaimana kelanjutannya hidup si pecandu atau penyalahguna ini, mantan karena kan sudah melakukan rehabilitasi. Nah kira-kira ada nggak sih mas kalau rehab itu keluarganya itu juga apakah juga diberikan pengertian tentang bagaimana cara menghadapi si mantan pecandu ini nanti kalau sudah selesai gitu, ada nggak pendampingan juga kepada keluarga gitu? Sebetulnya memang idealnya keluarga juga kita berikan ini pencerahan atau motivasi gitu. Jadi ketika si anak juga sudah direhabilitasi ke tempat kita, ketika si anak keluar harus ada pemahaman khusus dengan keluarga, ini anaknya mau diapain setelah keluar. Jadi harusnya dari kedua belah pihak yang saling memahami. Cuman selama ini kendalanya adalah kita juga mengumpulkan para orang tua lagi sibuk segala macam, dianggap anaknya yang bermasalah, hanya anaknya aja yang perlu dibenahin, orang tuanya tidak. Jadi rata-rata seperti itu. Jadi kesulitan kita terhadap orang tua itu juga tidak ada waktu khusus yang disediakan. Nah ini menarik ya, padahal kan faktor penyebab dia masuk ke dalam narkoba, salah satu faktor yang menyebab adalah juga ada faktor dari kelemahan keluarga, termasuk orang tua. Nah jadi biasanya kan juga kalau biasanya kita berkunjung yang ke sekolah-sekolah atau ke masyarakat itu orang tua itu memang orang yang terakhir tahu biasanya kalau si anaknya ini ada masalah, termasuk penyalahgunaan narkoba. Nah tahu-tahu ditelepon sekolah, dicari guru BK. Nah seperti itu ya, padahal memang keluarga ini yang harus punya ketahanan ya, ketahanan keluarga ini yang sangat yang harus dimaksimalkan agar tidak dari kejahatan-kejahatan termasuk narkotika gitu ya. Kira-kira nih mas kan sudah punya banyak pengalaman ya dengan pecandu ataupun penyalahguna. Ada nggak sih mas yang pertama kali masuk dia seperti emosinya meledak-ledak, nggak mau untuk menjalankan proses rehab rawat inap itu, ada nggak sih yang sampai kayak gitu? Kalau yang untuk voluntary rata-rata memang kita jarang terima volunteer secara langsung. Jadi kita biasa menerima laporan dari masyarakat, terus habis itu kita bekerja sama dengan pihak aparat terkait gitu. Setelah itu anaknya diambil segala macam. Tapi kalau rata-rata voluntary mereka jarang ada yang mau sukarelawan datang gitu ke tempat kita. Paling dari data sih hanya sekian persen gitu. Tapi
kebanyakan mereka menerima gitu aja ya. Iya, kalau sudah terlibat kasus hukum mereka harus terima. Pasti ya. Pasti menerima di rehabilitasi ya. Tapi ada nggak kira-kira Mas, mantan pecandu ini sudah selesai ya proses rehabnya 4 bulan lah katakanlah. Lalu setahun kemudian atau 6 bulan kemudian ketemu lagi masuk untuk rehabilitasi lagi ada ya? Ada beberapa gitu, bahkan ada yang beberapa sampai tertangkap gitu. Cuman yang mudah-mudahan kasusnya tidak besar. Minimal gini, ketika orang sudah masuk rehabilitasi, minimal dia ada edukasi dan mereka sudah dibekali. Kalaupun mereka jatuh kembali, insya Allah mereka akan bangkit lebih cepat daripada mereka yang tidak pernah teredukasi dengan pola program rehabilitasi. Nah, jadi gitu sobat ya. Jadi rehabilitasi ini tidak menyembuhkan 100% ya, tapi hanya bisa membantu memulihkan. Dan yang pertama yang harus didukung adalah support dari teman dan keluarga. Kalau mereka si mantan pecandu atau pecandu ini malah dikucilkan dari pergaulan, nah kasihan juga ya Mas ya. Itu tadi akhirnya dia balik lagi ke teman-temannya yang memang akhirnya pakai lagi, relapse lagi. Nah seperti itu. Nah kalau misalkan nih ada nggak sih cerita tentang pecandu ini yang kira-kira ada masalah dengan orang tua gitu tuh, mereka lebih terbuka nggak sih masuk kalau rehab gitu? Kalau di kita kan memang banyak sesi terapi kelompok. Jadi mereka lebih cenderung terbuka dengan teman di kelompoknya itu daripada di keluarga yang saya tahu, karena kita merasa nyaman ketika duduk satu lingkaran bercerita satu dengan yang lain tentang situasi diri mereka, lebih terbuka. Ada psikolognya juga? Kalau di kita ada ya juga, cuman kita konsultasikan gitu. Iya, konsultasi ya. Jadi memang biasanya kan kalau remaja yang terkena itu mungkin ada salah satunya putus cinta ya, itu masalah-masalah klise ya, tapi efeknya tuh juga bisa sampai ke situ ya, sampai ke narkoba, apalagi naudzubillah min dzalik ya, ada yang bunuh diri. Nah seperti itu, ini harus hati-hati ya, ini sobat-sobat anti narkoba ini, jangan sia-siakan waktu muda kalian dengan hal-hal yang tidak penting seperti itu. Nah biasanya curhatan-curhatan itu lebih terbuka ya dengan kelompok, dengan psikolognya, dengan stafnya, dengan teman-teman lingkungan sebayanya di dalam rehabilitasi. Oke. Jadi biar kita itu di satu kelompok rehab itu terasa hangat seperti keluarga gitu ya. Jadi ada rasa saling support, saling memiliki. Nah itu yang penting ya. Dan memang tugas kita ya, BNN maupun lembaga rehabilitasi juga memberikan edukasi juga nih Mas ya kepada masyarakat untuk stigma ke pecandu ya. Kita garis bawah ya, ini pecandu atau korban itu yang harus kita bantu untuk pulih atau mendapatkan layanan rehabilitasi. Jangan malah dijauhkan, dikucilkan, atau malah dijadikan bahan gibah. Bahan gibah biasanya di tetangganya, apalagi tuh loh itu anak Ibu Joko ternyata. Nah yang penting kalau buat saya jika ada masyarakat, ada tetangga, ada saudara yang memang anaknya sudah masuk ke fase kecanduan, kita tidak perlu malu dan menganggap ini sebuah aib, karena ketika kita sudah tidak terbuka, ini malah akan memperparah situasi. Iya. Jadi jalan pertama yang harus dilakukan ketika ada saudara atau sanak teman yang mengetahui itu pecandu, kita terbuka minta tolong kepada orang lain. Karena memang kesehatan mental itu juga perlu dijaga. Nah, iya. Mungkin terakhir nih pesan Mas Rukman untuk sobat anti narkoba di luar sana, ada nggak pesan yang menarik nih? Kalau buat saya sih mencari kesenangan tidak harus mabuk. Nah, jadi itu yang perlu ditanamkan. Kita mencari kesenangan tidak harus mabuk, dan biasakan kita menganggap bahwa kalau kita memang sudah tidak mabuk dengan budaya hidup sehat, semuanya tidak boleh dicoba, termasuk mabuk alkohol, mabuk koplo. Karena kan anak sekarang ketika saya temui itu merasionalisasi pemakaian. Aku mabuk alkohol aja karena tidak ditangkap polisi. Aku mabuk koplo karena tidak hukumannya tidak ini. Jadi
mereka menghindari narkotika, tapi tradisi atau kebiasaan mabuk mereka lakukan. Iya. Hanya dari sisi hukum yang mereka lihat. Mereka pinter-pinter sekarang itu. Iya, jadi iya. kalau mau budaya hidup sehat ya sekalian tidak usah mabuk. Jadi Betul. no drugs, no mabuks. Siap, no drugs, no mabuk ya, jangan, karena bisa jadi itu mulai Betul. dari hal kecil, Iya. akan masuk juga ke Betul, narkoba. karena kalau kita sudah biasa minum, nggak nemu thrill minumnya, nggak ada sensasinya, akhirnya kita nyentuh ke narkotika. Nambah Tapi lagi dosisnya. Kalau kebiasaan ini kita hilangkan dari sekarang, kebiasaan mabuk, insya Allah nggak akan tersentuh ke narkotika. Oke, sip. Oke lah, ayo sobat kalian pasti bisa untuk hidup lebih sehat, apalagi zamannya seperti ini ya, Mas. Tanpa mabuk. Tanpa mabuk, tanpa narkoba. Oke, sobat anti narkoba, mungkin itu ya bang, kita ngobrol-ngobrolnya tentang rehabilitasi. Mungkin next time ada waktu kita akan ketemu lagi dengan sobat-sobat anti narkoba. Kalau teman-teman atau sobat-sobat anti narkoba punya ide ya, atau ide, saran atau masukan, mau kita kolaborasi dengan siapa itu boleh DM aja Instagram di @infobnn_kota_Surabaya ya, atau boleh juga kirim pesan di YouTube kami, komentar ya, komen di YouTube, ada YouTube-nya adalah Sobat BNN Kota Surabaya. Oke sobat, selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Mas Lukman juga sehat-sehat selalu, tetap semangat ya Mas untuk membantu teman-teman kita yang memang salah jalannya. Nah, mereka salah jalan, kesasar ya, jangan sampai kesasarnya terlalu jauh. Oke, sehat selalu ya, titip salam buat teman-teman yang sedang melakukan pemulihan ya. Selamat siang. Oke sobat, terima kasih semuanya. Akhir kata dari saya, semangat tanpa narkoba. Surabaya wani lawan narkoba. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.